Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul ya malam ini. Semoga habis ini makin banyak yang bisa join. Mungkin lagi ada kendala di ini sinyal atau yang lainnya. Semoga bisa segera join ya. Malam ini sama saya Nana Lesti sama Barkah Bilar Begar. Yes. Ini buat seru-seruan aja sih event perdana kita. Semoga nanti next bisa bikin lagi. Oke, yang pertama kita setelin video dulu ya, sambil nunggu teman-teman join juga. Silakan. Oke, siap. Oke, share screen. Apakah terlihat, teman-teman? Tapi belum dimaksimal. Oke. Tapi nggak ada suaranya ya ternyata. Diulang tadi saya screen-nya belum masukin yang di bawah itu kan ada komputer connect yang bawah tuh share sound ya. Itu diulang dulu. Stop share dulu. Oh, oke. Stop share. Oh, share computer sound optimize ya. Yep. Oke, share lagi. Kelihatan nggak? Kelihatan. Gedein. Nah, digedein, kita udah gede semua tahu. Mau digedein sebesar apa. Putus ya suaranya ya. Teman-temannya Papa nih. Gak gitu, apa jenisnya? Kemana nih? Wet screen. Tuh Papa kuliah dulu. Bilang kelihatan nggak teman-teman? Nggak ada Papa ya. Kelihatan. Tapi memang nggak ada suaranya, nggak tahu deh. Nggak ada. Nonton kami Papa nih. Tuh. Dadah bisa. Dadah kakak. Nanti ada. Nggak kedengaran suaranya ya teman-teman ya. Nanti. Oh, masuk ya. Itu Terus
kemarin Kelihatan nggak teman-teman tadi suaranya? Gambarnya suaranya bagus nggak? Lumayan. Oke. Lumayan daripada Oke. lumayan. Ya beginilah karena kita panitianya juga dadakan. Inisiatifnya pertama adalah Mas Ipul yang punya inisiatif dan alhamdulillah mudah-mudahan niat baik kita semua bisa menjadi amal ibadah, dicatat sebagai amal ibadah karena kita menjalin silaturahmi. Amin. Untuk acara selanjutnya apa Mbak Nana? Acara selanjutnya itu sambutan dari admin kita. Mana yang lagi nyetir itu? Lagi nyetir. Mimin yang paling rempong, mana sih? Oke, silakan langsung aja Mas admin. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat malam yang dari Papua. Dari mana aja? Ya, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa reuni kecil-kecilan, reuni virtual ya, dalam rangka temu kangen dan ya, sedikit apa ya, mengobati rasa kangen teman-teman semua. Berapa tahun ya kita nggak ketemu? 2006, sekarang 14 tahun ya teman-teman. Lama sekali dan perubahan wajah kita pasti sudah drastis. Alhamdulillah. Apa ya? Dari grup WA yang saya buat waktu itu berapa? Tanggal 12 bulan 11 2012. 2012 berarti udah 8 tahun yang lalu. Sebenarnya udah ulang tahun juga kita ya. Alhamdulillah ini bisa menjalin silaturahmi meskipun dengan keterbatasan semuanya. Kadang ada yang masuk, keluar, masuk lagi, keluar lagi. Dengan dinamikanya, dengan apa? Ada yang ada perselisihan, kadang sedikit. Kebanyakan guyonnya sih sebenarnya. Saya berterima kasih kepada yang berinisiatif untuk acara ini dan dukungan dari Mas Agung dengan Zoom-nya dari kampus. Ya, terima kasih, ucapan terima kasih kepada itu Bu Kajur. Salam juga dari kami alumni angkatan 19 Poltek Semarang. Semoga jaya selalu. Ya mungkin itu aja karena mohon maaf ini lagi nyetir. Masih berhenti sih di pom bensin. Semoga kita semua tetap semangat, tetap sehat selalu. Amin. Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap semangat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena Mas Aan juga, jadi grup WA kita masih ada sampai sekarang ya. Masih, maksudnya dengan kesabarannya Mas Aan menghadapi Mas Kolis, menghadapi teman-teman yang rempong, ya. Semoga ini tetap sabar. Tetap sabar, tetap semangat. Mudah-mudahan walaupun nggak ada gajinya, tapi mudah-mudahan nanti ditransfer sama Mas Holis ya, setiap bulannya lah. Ya mungkin 2M mungkin ya, 2M gitulah, cukup lah. Jadi karena apa jarak yang sudah memisahkan kan kita mesti tetap tahu keadaan masing-masing teman-teman yang di sana gitu. Oke, selanjutnya apa Mbak Nana? Selanjutnya ada sambutan perwakilan dari emak-emak. Atau dari yang masih gadis juga iya, masih diwakili juga kan?
Oh iya, pokoknya perwakilan dari kaum yang paling banyak mendominasi, baik dari jumlah maupun percakapan, alias cewek-cewek ya. Perwakilannya itu ada Mbak Rila. Mana Mbak Rila udah gabung belum? Udah. Wisa, can you help me please? Monggo, silakan. Apa ya? Mau. Bunda. Nggak ada yang istimewa ya buat salam. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Jam segini mah masih sibuk ya sama anak-anak. Nggak ada perwakilan mau ngomong apa ya? Pokoknya buat angkatan 19 kompak selalu. Jangan. Kayaknya hilang ya suaranya ya. Nggak apa-apa, karena memang tadi Mbak Rila juga bilang bahwa nggak lagi harus ngomong dulu gitu kan. Diganti Mbak Lulu mungkin. Oh, mungkin perwakilan ya Mbak Lulu boleh. Mbak Lulu silahkan. Mau menyampaikan apa dari mewakili ibu-ibu dan gadis-gadis yang ada di grup kita, di angkatan kita. Monggo, silahkan Mbak Lulu. Iya, dibuka dulu itu, Mam. Di apa? Di unmute dulu. Sorry guys, yang lain dulu aja ya, soalnya ternyata tidak bisa. Ini cuma sama anak-anak soalnya. Enggak apa-apa Rila, ini Lulu yang mau ini kasih. Oke. Ya, thank you. Silakan Mbak Lulu. Kencengin. Suaranya belum kedengeran. Belum masuk. Suaranya belum masuk. Yang dulu. Volume. Speed control. Ibu. Oh, tidak. Dek, mau minum? Saya belum dengar. Yang lainnya dengar nggak? Belum masuk suaranya Mbak. Belum masuk suaranya Mbak Lulu. Nggak masuk, suara Lulu nggak masuk. Di sebelah kiri Mbak ada tulisan apa di situ? Logo speaker ya, logo mikrofon. Coba dicek dulu. Di ujung kiri monitor, kiri bawah. Mungkin perlu sewa sound system dulu. Ah, lucu. Atau mungkin siapa Mbak Lulu masih ada kendala? Ada kendala suara? Atau mungkin ada perwakilan? Yuharti mungkin. Tadi Yuharti mana Yuharti? yang masuk ada Mami, ada Ais, ada Atin. Batin, ayo Batin. Batin. Ayo, monggo silakan. Masa cuman dengar itu. Enggak dengar, masa cuman baca tulisan yang rame doang, pengen dengar suaramu lah, kangen. Mbak Haryono mana Mbak Haryono?
Mbak Haryono nggak bisa join. Pengen ada war ya. Mbak Lulu belum kedengeran juga, Mbak. Belum kedengeran. Weni deh. Natin. Atin, Weni tuh nggak ada kerjaan tuh. Diwakili Pak Eko aja, Pak Eko. Pak Eko Pada mana, nanti Pak Tin Eko? belakangan, tenang aja. Pak Eko mana, Pak monggo Eko? Atin. Hai. Halo. Ais mana Ais ya? Say, jangan makan aja, Say. Ya disuruh ngomong malah ngemil. Jangan makan kuaci aja. Siapa nih yang mau ngasih sambutan? Siapa Mbak Nana akhirnya? Akhirnya yang ngasih sambutan adalah Mas Barokah sendiri mewakili emak-emak. Silakan. Aku pakai daster dulu ya kalau gitu. Kalau gitu lanjut aja kita ke acara utama. Gimana? Boleh? Boleh. Ayo kita. Ini Kita habis lanjut. sambutan kalau dari rundown-nya sih video 2 ya. Sudah siap belum videonya? Videonya ternyata belum siap. Jadi lanjut aja. Langsung acara utamanya aja. Pesan Eko. Oke, berarti ini ya. Waktunya alam ini ya, konser ya. Yang pertama Mas Agung dulu. Mas Agung soal kuliah lanjutan. Oh iya ya, oke. Oke, ini yang apa materinya ini dulu. Berhubungan sama kampus dulu. Yang berat dulu, yang berat. Monggo silahkan Mas Agung, silahkan disampaikan bagaimana menariknya kalau kita lanjut kuliah. Pak Gub, kebanggaan kita. Oke, gitu ya. Ya, makasih duo MC kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya please agak dikencengin. Emang belum kencang toh? Kayaknya agak kencang Belum. toh. Kurang bengok, Bung. Oh, lala biasa bengok-bengok. Tutupan Bung sama yang bawahnya. Tapi kedengeran kok, kedengeran. Ya, Kalau yang oke. mungkin kalau yang lain mute nanti juga bisa. Oke. Oke, terima kasih. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, kita semua satu angkatan, teman-teman yang dulu waktu kuliah sebagai lulusan. Teman itu ada yang komen Agung suaranya di. Suaraku hilang. Udah masuk. Ya masuk, oke. Udah ya, oke. Bentar. Ini suara siapa ya? Dari punya Nana. Oh ya, dari Nana. Yang keras suara siapa sih? Oke, kita lanjut Gi. Jadi alhamdulillah kita angkatan 19 nih kemarin kita baru lulus tahun 2006. Jadi baru 14 tahun lah ya. Baru 14 tahun dan alhamdulillah sepertinya Allah memberikan kita dengan kehidupan masing-masing yang saya kira pasti semua bisa mensyukuri dan bisa menjalani kehidupan yang saat ini. Meskipun di pendidikan kita dulu memang dididik untuk menjadi radiografer, tapi memang pasti pilihan hidup itu akan membawa setiap manusia ke jalannya masing-masing. Dan saya kira tidak perlu berbangga diri satu dengan yang lain karena memang semua pasti akan menjalani jalannya masing-masing. Nah,
terkait dengan apa ya topik yang disampaikan oleh Mas Barka dan Mbak Nana. Jadi tentang kuliah lanjut ya. Mungkin di sini kan kita juga ada 2 lagi teman kita yang sudah menempuh pendidikan sampai jenjang S2. Ada Mas Wawan, ada Mas Panji ya. Sudah sampai S2. Kemudian kalau yang diploma 4 sudah ada Mas Saiful, Mas Ari, Mas Kolis, Mas Barkah. Siapa lagi ya? Mbak Nana MC-nya tentu saja. Kemudian nggak dengar nih suaraku. Ya. Prayit. Oh iya, Prayit betul. Prayit dulu satu angkatan juga. Dan saya kira teman-teman yang lain mungkin memang saat ini mungkin belum merasa tertarik gitu untuk kuliah. Namun sebetulnya yang info yang kami ketahui di kampus teman-teman, karena memang saat ini sudah ditata sedemikian rupa sama kementerian ya, Kementerian Pendidikan utamanya, nantinya memang untuk diploma 3 ini nanti akan dikurangi. Jadi ke depan mungkin pendidikan atau program studi baru itu yang dibuka adalah untuk jenjang diploma 4. Makanya kemarin yang di Purwokerto, kemudian yang di Bali itu kan sudah membuka diploma 4 karena memang diploma 3 sudah mulai dikurangi. Nah, ini hubungannya apa dengan teman-teman jenjang karirnya? Kalau yang saat ini mungkin sudah sebagai PNS, sebetulnya kan jenjangnya sudah jelas ya, kepangkatannya dan seterusnya. Nah, untuk yang swasta ini ada berita memang dari Kementerian Kesehatan juga sedang mengupayakan semacam grading ya, grading atau penentuan jenjang yang ada pengembangan karir di level swasta juga. Jadi artinya memang pendidikan kita ini kan sudah diakui sampai S2. Kita sudah punya standar profesi radiografer yang memang diatur di situ pendidikan radiografer itu dari D3 sampai S2. Nah, karena memang saat ini baru sampai S2. Artinya apa? Artinya memang ke depan memang pasti perlahan tapi pasti insya Allah bahwa nanti jenjangnya atau karirnya kita itu memang sudah jelas sebetulnya. Karena memang sudah ada aturannya. Jadi teman-teman mungkin yang berkarir sebagai radiografer, ya Mas Kolis, terima kasih. Memang ini kayak kuliah ya. Jadi sedikit sharing aja. Intinya adalah teman-teman di sini saya memotivasi agar mungkin bisa meluangkan waktu kalau memang dia berkeinginan untuk lanjut dalam karir sebagai radiografer, bisa deh sisihkanlah uangnya ditabung gitu untuk studi lanjut. Karena untuk tugas belajar juga sepertinya saat ini juga masih terbatas, apalagi adanya COVID seperti ini, jadi memang agak susah. Tapi mudah-mudahan kalau teman-teman memang ingin untuk kuliah, insya Allah memang di Poltekkes Semarang kan sudah ada sampai S2. Jadi tinggal teman-teman nanti meluangkan tenaga, waktu, pikiran ya untuk melanjutkan studinya. Dan saya kira sebetulnya ke depan karena memang sudah ada aturan yang jelas, insya Allah nanti pasti baik dari kampus, dari Pari atau dari kementerian pasti nantinya akan membukakan jalur ke sana. Nah, kemudian untuk teman-teman yang di luar pendidikan, yang di luar radiografer, ya tentu saja memang nanti akan bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain karena memang pasti kalau kita melihat sesuatu kesuksesan itu tidak bisa dari satu sisi ya. Artinya tidak semata-mata kalau kita sudah lulus S2 gitu ya, kemudian nanti apakah bisa beralih menjadi dosen dan seterusnya itu pasti memang pilihan karena memang jenjangnya kalau memang selama ini yang sudah berkarir di lapangan tentunya memang lahannya saat ini masih di lapangan, tapi tentu saja ke depan mungkin bisa juga beralih seperti Bu Fatimah itu kan juga setelah dari Karyadi kan beliau juga bisa berlimpah ke Poltekkes dan saya kira sangat memungkinkan ke depan memang kalau memang ada kesempatan. Oke, saya kira itu tetap semangat teman-teman.
mudah-mudahan nanti kalau memang ada yang berkeinginan untuk studi lanjut nanti ke Poltekkes Semarang khususnya ya nanti kita bisa ketemu lagi. Kemarin juga ada Mas Prayetno, tapi waktu Mas Prayetno kuliah kan saya juga masih posisi kuliah juga ya, jadi memang nggak banyak bertemu di kelas. Oke, mudah-mudahan bisa ketemu nanti di Poltekkes Semarang. Kampusnya sudah berbeda teman-teman, itu gambarnya sudah di-share di belakang saya. Ya, jadi ya sedikit-sedikit beda lah karena kita belum ada bangunan baru. Oke, kapan-kapan bisa reuni atau ketemu langsung di sini, mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Oke, terima kasih Mas Barka, Mbak Nana. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada beberapa pertanyaan di chat box. Mungkin boleh Mas Agung langsung jawab. Atau ada yang mau nanya langsung, boleh langsung menyalain mikrofonnya. Boleh langsung tanya juga boleh. Monggo silahkan teman-teman. Boleh kalau mau nanya ya. Ya Wahyulita tuh nanya, ada rencana buka radioterapi enggak Pak Bu? Ya, untuk radioterapi untuk peminatan D4 kan sudah ada ya. Tahun ini kita juga sudah menerima dan melaksanakan perkuliahan untuk yang D4 radioterapi. Tapi kalau radioterapi dari 0 tahun kita belum ada, tapi yang lanjutan dari D3 tahun ini sudah mulai kuliah. Dan sekarang karena pandemi ya kuliahnya pakai daring semua ya. Nggak ada mahasiswa di kampus, kita kuliahnya online kayak gini. Ya persis yang kita lakukan ini. Juga persis dengan media yang kita gunakan Zoom ini juga kalau siang atau pagi dipakai untuk kuliah mahasiswa ya. Ini untuk spesial angkatan 19 ini malam-malam ini kita kuliah pakai Zoom-nya Poltekkes. Mantap. Mantap pokoknya. Terima kasih Pak dosen Ya, atas support-nya. Terus itu Satu kemudian ada dong, Pak Gop. Oh ya, monggo silakan. Untuk kita yang di Indonesia bagian timur nih, gimana kalau ke Semarang kejauhan? Oh ya. Terima kasih. Ika ya tadi ya? Iya. Ya. NTB dan lebih ke timur lagi, teman-teman. Ya, untuk saat ini memang kebijakannya di tugas belajar itu kan baru Poltekkes Semarang ya. Poltekkes Jakarta itu kan belum ada tugas belajar karena akreditasinya masih B kalau nggak salah. Nah, kalau yang tugas belajar di Poltekkes Semarang memang beberapa tahun lalu sudah ada, tapi karena sekarang masih stop untuk tubelnya ya memang belum bisa. Artinya sebetulnya kalau yang dari jauh memang kemungkinan paling besar atau kemudahan yang paling bisa dicapai itu Mbak, kalau jenengan atau teman-teman itu biasanya di BKD itu ada penataan untuk pendidikan lanjut ya. Jadi memang seperti itu tuh harus diusulkan dari bawah. Jadi memang harus kontak ke BKD rumah sakit termasuk BKD Pemdanya masing-masing agar nanti memang diusulkan ke Kementerian Kesehatan. Karena kalau yang PNS kan memang katakanlah peluangnya dari tugas belajar ya. Jadi kalau yang PNS saya kira komunikasi ke BKD-nya termasuk ke kepegawaian di rumah sakit agar nanti kalau memang ada katakanlah ada informasi atau ada peluang untuk kuliah studi lanjut ya kalau tugas belajar kan insya Allah disupport ya, jadi memang diberikan jatah waktu 1 tahun untuk kuliah dibiayai dan seterusnya ya. Paling saya kira kalau yang Pemda ada peluang seperti itu. Kalau yang di bawah Kemenkes memang mau nggak mau harus nunggu tubel Kemenkes. Gimana Mbak? Tetap ke Semarang ya? Kalau nggak ada dosen terbang ke NTB? Enggak ada. Sementara ini kebijakannya tetap ke kampus. Iya. Ya, memang resiko perjuangan iyalah, tapi memang ya memang seperti itu ya mau nggak mau kan resiko ya. Kalau kebetulan kuliah ya emang. Kebetulan gimana Mbak? Kebetulan banyak teman-teman radiografer NTB yang udah PNS, tapi ya itu kayak kita ibu-ibu kan kendala anak, nggak dapat izin suami gitu. Kalau misalnya seluruh NTB ngumpul, terus dosennya mau ke NTB, sekiranya bisa dipertimbangkan gitu. Oh ya, nih gitu pertimbangannya nanti dosennya ke sana, tapi bukan untuk ngajar, malah untuk jalan-jalan nanti. Wisata ya, nggak apa-apa, siap nemenin kok. Kalau yang di Bali gimana tuh Mas Agung? Katanya mau buka D4 di Bali, jadi teman-teman di wilayah timur juga bisa di sana. Jadi nggak sih? Waktu itu dengar-dengar sih. Ya.
D4 di Bali udah buka, di Tapi Bali itu swasta. ya di Bali itu ada swasta ya. Oh, Kalau swastanya. teman-teman yang Oh. PNS pasti kan diarahkan tebelnya ke yang Iya. negeri. Oh Ya. gitu. Jadi Nggak jadi dapat memang gratisan dong. Nah iya, emang kalau Mm-mm. peluang PNS kan dari tugas belajar ya. Ya enggak apa nanti sambil dikumpul-kumpulin infonya, sambil berdoa juga mudah-mudahan nanti diberi jalan untuk kuliah lagi. Ya, Terus makasih Mbak. ada pertanyaan Iya, tadi terima kasih. dari Mas Feby. Coba Mas Feby boleh Batas nyalain aja umur tadi ya. batas umur ya, Mas Feby. Batas umurnya berapa, Gung, kalau tugas belajar? Ya, kalau batas umur tugas belajar tuh kalau nggak salah ya, itu kalau nggak 36, 40. Aku lupa aturannya. Tapi ada sih aturannya. Suara siapa ya? Aku kan SKM, Gung. Sudah ngambil S1. Kalau bisa ngambil langsung S2-nya masih bisa? Oh, Lintas iya. jurusan atau gimana? Kamu sudah SKM ya? Sudah SKM ambil S2 aja langsung di sini bisa. Nanti matrikulasi. Kan background-nya kan masih radiografer ya. Mudah-mudahan bisa lah, nanti di sini ada S2 terapan. Cuman nanti emang agak repotnya ini kan kayaknya nggak inline ya. Kalau nggak salah, kalau nggak inline, nggak sejalur ini kayaknya ada matrikulasi. Tapi kayaknya sih kemarin ketentuannya bisa sih. Ada kok yang dari Bali kemarin yang SKM, lulusan SKM terus dia kuliah di S2 terapan. Ya nanti kalau ada peluang atau ada info-info bisa lanjut ke S2 Feb. Mumpung di sana juga masih jarang toh yang kuliah lanjut, jadi mungkin bisa dimanfaatkan peluangnya. Jadi untuk yang teman-teman di daerah sebetulnya peluangnya kalau bisa katakan apa ya, menjalin komunikasi ke pemerintah daerahnya ya, ke BKD-nya atau ke rumah sakitnya, ya mudah-mudahan untuk pengembangan SDM kan ada alokasi ke sana. Jadi mudah-mudahan ada peluang lah untuk kuliah lagi. Ada lagi teman-teman? Biayanya dong, biayanya. Iya, Penting. biayanya. Kira-kira habis berapa motor? Terus gitu uang kosnya gimana nih sekitar Semarang sekarang? Uang kos, ya kalau kos di Semarang soalnya sudah di atas 500 lah yang jelas kalau di Semarang. Asrama udah nggak ada. Asrama ada, tapi untuk yang mahasiswa baru yang cewek, yang tingkat 1 aja. Ya, jadi kalau untuk biaya saya kira kalau yang di 4 saya nggak tahu persis, tapi di web Poltekkes ada kok itu besaran biayanya kan kita ikut tarif PLU ya, tarif PLU, jadi ada dasar standarnya dari pemerintah. Ada di web, nanti tak carikan linknya untuk biaya kuliah, nanti biar dicari. Ini Mbak Lulu tanya mau jadi dosen bisa nggak? Ya bisa, kalau udah S2. Kalau udah S2 ya nanti bisa menjadi dosen. Cuman dari mana suaranya? Putut. Putut Taufik. Ya, yeah. Jadi saya lanjut tadi yang apa terkait kalau mau jadi dosen. Di sini sih di Poltekkes ada yang pegawai PLU ya, tapi memang biasanya dia masih muda lah, yang tenaga muda seperti itu. Cuman kalau yang di Purwokerto itu ada yang melimpah dari radiografer ke dosen juga ada. Tadinya jadi radiografer, kemudian pindah ke Poltekkes jadi dosen. Ya saya kira selama kualifikasinya S2 sih ada peluang lah. Cuman memang pastinya gimana, emang harus mengajukan permohonan dulu ke Poltekkes ya. Kira-kira seperti itu. Ya cukup ya. Bisa ke tema yang lain mungkin. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman yang mau nanya soal kuliah lanjutan ini, boleh ditanyain aja. Gak apa-apa Mas Agung, kita masih sampai subuh juga nggak apa-apa kayaknya. Oh gitu. Kalau ada pertanyaan boleh monggo silahkan. Mumpung ketemu Mas Agung ini sibuk sekali soalnya. Monggo silakan dinyalain mic-nya, boleh langsung ditanyakan kalau ada ya. Ini malah ibu-ibu bahas bunga ini, bahas ini bunga atau apa nih di chat grup ini?
Jadi gini aja, mungkin Agak ada nyari yang mikir apa itu? pertanyaannya. Mau ditanyain nanti juga nggak apa-apa. Nanti kelanjutannya mungkin bisa dibahas di WA group atau nanti barangkali pertanyaan susulan bisa kita bahas nanti. Ya, Gimana boleh, kalau boleh. kita lanjut ke materi berikutnya? Oke, monggo lanjut. Oke. Materi selanjutnya dari menurut ini bentar. Lupa juga ininya. Acaranya, yang acara kedua, sharing kedua itu dari Mas Wawan ya. Dari Mas Wawan. Dari Mas Wawan itu tentang kuliah, lanjut kuliah, tapi bisa sambil kerja jadi PNS dan bisa juga sambil wirausaha. Nah ini kok bisa begitu? Apa namanya, tangannya ada banyak atau gimana? Nah ini biar teman-teman pada tahu. Iya, mungkin amuba ini Mas Wawan, jangan-jangan. Jadi siapa tahu teman-teman ada yang terinspirasi mau buka gerai mendoan ataupun apa yang jadi usahanya Mas Wawan lah gitu. Bisa nanti bukan kita tiru ya, tapi kita bisa jadiin inspirasi. Monggo Mas Wawan silahkan dimulai sharing. Ya, tes. Masuk suaranya jelas? Oke. Suaranya jelas? Lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di sini. Terakhir kita ketemu pas waktu di Semarang ya, acara kuliah reuni akbar. Tapi untuk cuma berapa? Kurang keras. Ya, kurang keras. Ya. Cukup ya? Cukup nggak? Oke, lanjut. Jadi, waduh, ya temanya ini memang menarik ya. Menariknya kok dari tiba-tiba kok saya dimintai tolong untuk sharing terkait kuliah tadi apa ya? Kuliah dan wirausaha. Jadi kita bicara kuliah lagi dulu yang dikatakan Mas Agung tadi bahwa memang saya saat ini memang PNS. Jadi dulu memang kesempatan tugas belajar itu memang masih memungkinkan diusahakan. Jadi ketika ada informasi tugas belajar, saya mencoba mendaftar gitu. Tapi ini bukan linear gitu. Saya ngambil yang lagi ramai waktu itu fisika medis. Jadi selama ini memang banyak sekali kebutuhan fisikawan medis ya mungkin di tempatnya teman-teman juga. Jadi waktu itu saya tertarik ada dua pilihan, mau lanjut radiografernya atau fisika medisnya. Jadi saya lebih tertarik ke fisika medis. Jadi kemudian saya ngajukan tugas belajar, lolos. Ternyata mudah mengajukan tugas belajar itu sangat mudah. Jadi ikuti saja prosedurnya, kita ikuti, kita pantau, pasti insya Allah kalau memang kita benar cara uploadnya, cara persyaratan. Suaranya makin menghilang, Mas. Minta tolong. Makin hilang. Volumenya dinaikin. Yo. Jadi makin hilang ya. Ya. Mungkin agak dideketin aja Mas Wawan ininya, mikrofonnya agak dideketin. Emang ngobrol apa sih? Iya. Di mikrofonnya ditelan juga nggak apa-apa sih. Waduh, ditelan ya. Gimana? Nah ini oke nih, jelas ini suaranya Mas Wawan khas ini Purbalingga. Purbalingga memang maju. Ya, kembali lagi tadi saya sekolah di Malang ya, Brawijaya Malang, ambil S2-nya fisika medis. Mohon maaf Mas Agung tidak melanjutkan di Poltekkes. Oh, nggak masalah. Monggo deh ya. Malah senang kalau ada yang keluar dari Poltekkes, dia dapat ilmu yang lain. Ini apa? Namanya apa? Jadi
bekal tugas belajar yang saya hampir setiap minggu itu PP Malang Purbalingga. Jadi memang di sisi lain sangat membutuhkan asupan dana, asupan untuk kehidupan saya di Malang, terus bolak-balik ke Purbalingga. Jadi mau nggak mau, bagaimana caranya untuk bisa berjalan seperti itu ya. Kita melihat situasi di Malang, terutama di kalangan mahasiswa. Di Malang itu sendiri memang terkenalnya sudah kota wisata ya, apalagi di Batu. Jadi pikiran saya hanya satu, kalau kita nggak usaha kuliner atau kita harus memikirkan usaha apa. Jadi waktu itu saya hanya bisa kayaknya ini di lingkungan mahasiswa gaya konsumsinya itu tinggi. Jadi ya saya iseng-iseng jualan apapun yang kebutuhan kira-kira lihat pangsanya. Kalau di fakultas A kemungkinan paling banyak kesukaannya ini kita sediakan. Kebetulan kita juga di sana punya teman-teman yang bisa ibaratnya kayak resellernya. Jadi saya yang produksi, terus anak-anak mahasiswa yang menjualkan. Jadi saya tidak menjual secara langsung, saya hanya memproduksi. Itu untuk makanan. Ya untuk setelah lama-kelamaan kok hampir lumayan hasilnya. Jadi ya ketika waktu kuliahnya kosong, kita memperbanyak produksinya. Tapi kalau ada kuliah-kuliah ya dikurangi karena kita punya stok. Jadi ya begitulah setiap hari, kemudian sampai lulus. Kemarin sempat saya terima kasih juga sebelumnya untuk Mas Hajid ya. Selama di Malang ini saya jadi ingat Mas Hajid ini benar-benar ya teman yang sangat bisa yang paling ada yang di Malang, karena sama Mbak Aryati yang saya butuhkan ternyata dicukupi. Terima kasih Mas Hajid dan Mbak Aryati. Kemudian juga Mas Ari itu ketika saya di Jakarta, ternyata Mas Ari sangat berterima kasih. Kemudian tadi yang selanjutnya usahanya itu didukung sama teman-teman mahasiswa juga. Kebetulan juga di sana saya paling tua ya. Teman-teman mahasiswa yang lain ya umur 20-an, 25-an. Jadi saya masih bisa mengatur mereka untuk marketingnya. Jadi ya lumayan untuk uang jajan. Dan terus menerus sampai akhirnya saya lulus di 2018, saya pulang dan berbekal usaha berbekal jiwa usaha yang di Malang. Di sini di Purbalingga saya tertarik untuk berjualan. Kira-kira apa yang rame gitu. Jadi di Purbalingga, Banjar, Wonosobo, terus Banyumas, Cilacap ya, itu sangat terkenal sekali mendoannya. Ya. Jadi gimana caranya kita membuat mendoan yang biasa jadi yang luar biasa. Begitu Mas Barkah. Jadi kita bikin mendoan yang besar gitu. Dan itu sangat menarik Mas Wawan. Sampai teman tidak menyangka benar. Kita buka baru berapa hari. Memang ini strategi bisnisnya adalah hari pembukaan beberapa hari itu free gitu. Kita target sehari 100 free. Itu habis terus sampai berapa hari ya, 2 hari apa 3 hari itu habis terus. Itu memang luar biasa antusiasnya. Jadi kemudian ya itulah menemukan jalannya. Jadi ya
di sisi lain sebagai tambahan, apalagi sekarang saya PNS. Dan sekarang ini memang ketika saya sudah ke sini, sudah bekerja lagi, waktu ini yang memang agak sedikit bermasalah. Tapi saya sudah ya dinikmati saja waktunya kerja-kerja, waktunya di rumah berjualan, waktunya istirahat, waktunya sama anak istri. Jadi dinikmati saja, tidak jadi beban. Dan jangan lupa sekarang modelnya usahanya itu sudah online ya, udah masuk ranahnya kita kerjasama dengan Grab, udah kerjasama dengan GoFood, jadi kita lebih enak lagi. Jadi kita hanya bukan menunggu konsumennya yang datang langsung, tapi menunggu driver-driver yang datang. Kalau boleh tahu itu omset sehari berapa Mas Wawan untuk mendoan yang besar itu? Sehari bisa sampai paling banyak itu sekitar 120 lembar. 120 pieces ya, 120 lembar. Kan satu lembar itu kan satu kan, jualnya berapa satunya? Satunya itu 10.000. Nah, udah 120 lembar ya. Luar biasa. Nah, ini kalau misalkan teman-teman yang lain di daerah lain ada yang tertarik, misalkan pingin kerjasama atau apa, memungkinkan nggak kira-kira? Misalkan dikirim bahan bakunya nanti di wilayah lain nanti akan buka istilahnya cabang atau franchise gitu, memungkinkan nggak? Ini di Banyumanik sebenarnya udah sih ada nih cabangnya Mas Wawan ya di Banyumanik, kok sono Mendoan Malang Mendoan Banyumas. Oh, asal Malang. Bener nih. Iya ya. Mendoan Purwokerto asal Malang. Emang kan gitu ya? Emang gitu ya? Bukan. Beda ya. Saya ya memang bisa sih. Kita kemarin coba waktu di Malang itu saya kirim bahan baku dari sini mentah. Jadi masih tempe yang masih kedelai kita kirim ke sana. Kita ke sana, di sana itu memang yang menikmati itu yang sering saya kirim itu si Mas Hajid. Mas Hajid selalu saya kirimin tempe mentah dan ini itu aku memang mau nanya nih, dirimu goreng sendiri kah? Iya, goreng sendiri. Terus tapi kan punya karyawan, bukan goreng sendiri, dia goreng semua sendiri gitu. Ya awal kan pasti goreng sendiri, nggak mungkin awal-awal. Emang awal-awal langsung pakai karyawan gitu? Enggak, awal-awal udah punya karyawan dia. Enggak. Sejak awalnya itu kita punya karyawan. Kemudian ya begitulah, saya hanya seorang yang ingin karyawannya maju, jadi karyawannya itu belajar saya ajarin dan sudah bisa dia usaha sendiri begitu. Jadi saya no problem. Keren banget ini, soalnya kan bisa menginspirasi ya teman-teman yang lain. Dengan omsetnya yang kurang lebih 1 juta lebih dalam 1 hari, hitungannya per bulan kan bisa sampai 3 bulan, bisa 30 lebih ya. Ini jangan-jangan nanti Mas Kholis ini pingin jualan mendoan juga nih, jangan-jangan Mas Kholis ini di Purwakarta pasti akan laris. Jualan mendoan di toko Alkes ya, boleh-boleh lah. Terus ini jadi gini, misalnya teman-teman pengen buka kayak gitu juga gimana dong? Ya nggak apa-apa, boleh. Monggo, yang penting satu, kita belajar kalau mau ini kita belajar bikin tempenya. Kita bikin tempe, kita harus bahan bakunya kan tempe. Kita harus bagaimana caranya biar menekan biaya produksi ya, bikin sendiri. Oh, dirimu tempenya bikin sendiri? Ya, saya bikin sendiri. Bukan ngambil dari orang gitu? Ya, awalnya ngambil karena saya tetap kita yaitu tadi awalnya tidak bisa sendiri. Ketika sudah lama, sudah paham caranya, kualitasnya, ya kita harus untuk menekan produksi kita bikin sendiri. Kalau bumbu tepungnya itu juga racikan sendiri berarti, apa namanya, ada resep sendiri kan ya? Ya ada lah. Bumbu kita kering kok.
Itu resep rahasia Nana, jangan ditanya. Iya, pastinya. Mungkin Ya, gini ya. suatu Jadi ini cukup menarik. Jadi kalau menurut bisa saya sih dicontoh yang kayaknya lainnya pastinya. iya, teman-teman juga bisa nanti ya, misalkan mau sharing, maksudnya mau jadi franchise, mau jadi cabangnya Mas Wawan juga boleh, nanti bisa japri langsung atau bagaimana lah gitu. Karena memang tapi Mas Wawan ya, mendoan selain di wilayah Kabupaten Banyumas itu rasanya beda. Aku juga bingungnya gitu. Kalau di daerah sini agak asam tempenya gitu, nggak ngerti deh. Ya, itu makanya. Nah, itu makanya kalau memang mau di rasanya sama kayak kita makan pas di Purwokerto sih akan ini banget ya, akan bagus lah kalau di daerah lain bisa seragam. Aku gak ero rasanya. Enak, Nak. Nih, yang menentukan itu tempenya, Kak. Jadi kedelainya, pengolahan kedelainya itu memang harus higienis intinya. Jadi harus bersih, tidak ada kotoran. Dan yang saya ini tanpa campuran pengawet, apapun. Oh iya, biasanya kan Dan biasanya kan tempe, iya, tempe biasanya dicampur jagung, dicampur ubi gitu loh. Kalau saya enggak, jadi saya full. Teman-teman yang lain boleh? Terus ada yang mau nanya? Nama mereknya apa? Bayangin makan tempe mendoan, anget-anget sambil ngopi apa ngeteh, apalagi hujan-hujan sambil nonton drakor. Mantap ya. Gimana Mas Agung? Mereknya apa namanya? Oh iya, mendoan raksasa. Iya, cuma mendoan raksasa saja. Mendoan raksasa. Sudah dipatenkan belum itu? Ya, saya masalah seperti ini nggak bisa dipatenkan. Yang penting kan tempe itu mendoan itu miliknya Indonesia. Itu saja. Jangan sampai miliknya Jawa, nggak ada di sini mendoan. Oh, gitu ya. Jangan sampai diklaim sama Malaysia lagi. Malaysia. Iya, itu. Jangan sampai diklaim sama Malaysia, bener banget. Dalam bentuk keripik kering gitu belum ada, Wan. Kemasan. Keripik kering, waduh itu nanti prosedurnya proses ininya beda lagi. Itu lebih ke itu biasanya di Malang itu memang dulu sempat berpikir seperti itu, cuma jangan yang mudah aja, karena kita lebih banyak produksi tempe kering, tempe basah, bukan tempe yang dibuat untuk kering. Iya, tempe mendoan. Kalau dulu saya awalnya kerja sama teman, namanya dulu mendoan raksasa Kang Sarwono. Jadi itu nama teman. Kemudian saya sudah punya teman. Terus untuk awal ya benar Mas Barkah. Dulu awal kita punya tenaga ya, karyawan. Jadi dulu buka dari pagi sampai malam. Kemudian sejak karyawannya bisa mandiri, jadi terpaksa saya buka pulang kerja jam 3 sampai malam. Jadi karena ini bukan, ya tetap mengurangi omset juga, tapi nggak masalah. Jadi yang penting bagi saya jualan ini sebagai hiburan, gitu. bukan sebagai yang utama. Jadi ya di just happy aja. Yang jelas yang menghasilkan ya. Oke, teman-teman. Bukan, ya saya sekarang bukan hanya 3 sampai 4 menit ya yang masih mau tanya. Dipersilakan. Ini kan menginspirasi sekali ya. Teman kita itu ada yang bisa berinovasi di hal pertempean, di mana itu sangat di luar ini ya, di luar istilahnya hal yang kita pelajari sih. Apalagi Mas Wawan belajar fisika tapi jadinya mendoan, kan keren itu. Iya Mas, jadi gini Mas Barkah, prinsipnya saya itu tetap menggunakan rumus hukum fisika Mas. Nah itu kan, ya, nah ini karena ilmu mahal ini. Karena gini Mas Barkah ya teman-teman, karena kita bicara perpindahan atau perubahan itu terkait pada usaha dan gaya Mas. Jadi gimana kalau kita mau perubahan ke yang baik,
ya harus usahanya diperbesar, dibanyakin, gayanya dikecilin. Dikurangin, jangan kebanyakan gaya berarti ya. Iya, Oke. itu. Ini mungkin Jadi- kritik buat Mas Kolis ini, jangan kebanyakan gaya, itu cap-nya dilepas saja lah, minta tolong. Kalau silau. Iya. Nah, nanti silau. Ini lightingnya kan udah bagus. Nggak Jadi perlu saya lagi, begitu kan? dari saya. Jadi pagi kerja radiografer, saya masih radiografer karena nunggu ini fungsionalnya masih belum turun. Kemudian sore ngompreng di warung sampai malam. Begitu. Luar biasa. Dan Masya jangan Allah. takut, pokoknya jangan takut akan perubahan. Apapun sedikit perubahan, ya harus disyukuri. Tuh, usaha harus lebih Masya Allah, banyak. subhanallah. Luar Mantap. biasa, mantap. Tapi di pandemi kayak gini ngefek nggak sih? Ngaruh banyak nggak sih sebenarnya? Sejak awal pandemi itu saya off, gitu. Jadi saya berani berkorban untuk meng-off-kan karena itu satu. Karena dulu pasti rame gitu loh. Jadi saya di sisi lain tenaga kesehatan tahu sendiri yang datang menjadi kerumunan. Waduh, ini nggak bisa. Jadi saya diminta untuk tutup. Jadi belum bisa memulai lagi. Pokoknya sudah banyak sih. Biasanya kan punya langganan gitu, sudah japri terus kapan buka gitu. Cuma selama ini kita hanya offline, jadi siapa pesan kita bikinkan gitu. tidak buka warung secara kelihatan gitu. Ya memang omsetnya jadi turun banget, Mbak. Cuma ya dinikmati saja gitu. Jadi masih jalannya by order, terus juga yang lewat Grab itu ya? Iya. Gojek, Grab gitu ya? Iya. Oke. Sudah jam 9.15. Teman-teman udah ada pertanyaan? Nih, gimana Bos? Ini kuis boleh. Ini pesertanya ada 26 orang, semuanya boleh jawab kecuali MC-nya Akhwan Amanana. Boleh Mbak Nana, boleh di Iya, kuis yang sebelumnya pertama makasih ini. banget buat Mas Agung sama Mas Wawan buat sharingnya. Buat yang nanti tanya-tanya soal kuliah lebih lanjut, mungkin bisa di grup atau Japri. Sebenarnya di grup aja biar semua juga bisa tahu infonya. Terus buat Mas Wawan, makasih banget sharingnya. Sangat menginspirasi teman-teman. Aslinya mungkin banyak yang pengen tahu lebih banyak sih hal-hal yang berkaitan sama bisnis ini gitu. Cuman nanti bisa dilanjut lagi, mungkin bisa boleh ya tanya-tanya, barangkali ada yang pengen Japri, pengen belajar juga, langsung ke Boleh. ini apa namanya, ownernya Mendoan Raksasa. Oke, sekarang kita kuis ya Mas Bro. Ya, silakan. Mungkin silakan dibacakan saja Mbak Nana pertanyaannya. Kalau yang tahu jawabannya langsung raise hand ya. Kan ada fitur raise hand di situ, angkat tangan. Atau mau langsung di mana ya raise hand-nya ya? Kok nggak ketemu? Raise hand. Oh no. Nggak ono ya? Jempol. Oh ya, kalau misalkan ada yang tahu jawabannya langsung kasih reaksi jempol kayak gini nih, misalkan aku nih. Nah ini kan nanti ketahuan nih siapa yang dulu mungkin. Nah ya kayak gitu. Nanti yang pertama ngangkat jempol nanti bisa jawab. Nanti Mas Barkah yang lihat siapa yang ngasih jempol duluan. Oke. Suaramu hilang, Nak. Keputus ya. Halo? Hilang dia. Hilang dia suaranya. Oh ya udahlah kalau gitu ini saya bacakan aja. Nama merek alat X-ray yang ada di kampus kita waktu kita kuliah dulu. Yang ada di lab. Mangga. Wahyulita? Si Matsu ya. Wahyulita dulu, Wahyulita. Shimatsu.
Tipenya berapa? Betul. Berapa ya? Aduh. Walking jauh. Wadidaw, nggak tahu deh. Suaranya perawan beda ya. Astagfirullah. Aduh, nggak neonokolis aku live loh. Suaranya perawan beda, Rek. Tapi emang iya bro, bos bener suaranya gimana gitu. Ketemu. Terus suaranya Rana Isti ya. Loro. Oke, berarti Evi dapat ya 50.000. Nanti untuk informasi bahwa door prize pada malam hari ini dipersembahkan oleh Mas Holis. Bos Alkos Arafa. Alhamdulillah. Nanti ada 4 pertanyaan, berarti per penjawab 50.000, jadi sekitar 200.000 Mas Holis sumbangkan buat kita malam ini. Terima kasih Mas Holis. Thank you Bapak Donatur. Mungkin langsung semoga barokah. Pertanyaan kedua Mbak Nana boleh? Terus atau nanti habis Mas Alam aja ya, kuis berikutnya. Oke, sekarang lanjut ke materi lagi ya. Iya. Oke, baik, silakan. Silakan Mas Alam untuk sharing bisnis kopinya, karena ini juga cukup menarik ya. Saya sendiri juga sering lihat postingan Mas Alam. Ya, kayaknya keren banget sih. Ada radiografer yang punya bisnis kopi dan mungkin merintis dari awal banget gitu. Monggo silakan Mas Alam, boleh diceritakan. Kalau nggak ada kelas ya? Orangnya mana? Kelas nggak ada. Tambah lagi. Keluar kayaknya. Left. Oh, mungkin boleh ditelepon dulu Mbak Nana. Oh ya Surya. Oh Feby. Oh lu ya Feby lagi. Ais yo. Okta, suaramu masuk Okta. Gak apa-apa, ngomong aja sini, diliatin dong. Putut, kamu ganteng banget sih, Put. Rajin banget coy. Ini berarti Alam nggak ada ya? Lagi betul di sini Kak. Mau apa namanya? Di kamar Mama. Apanya? HP-nya. Setting Mama. Gimana Mbak Nana nih? Kalau break begitu berarti acara selanjutnya atau kita tunggu dulu? Lanjut. Oke, lanjut dulu ya. Berarti kalau lanjut itu acaranya Mas Kolis sama Mas Ari. Jadi ini nggak tahu ramah tamah beliau berdua ini, duo serigala ini mau menyampaikan apa saya juga nggak tahu. Silakan Mas Kolis dan Mas Ari. Ada apanya ya? Ini tuh tidak alam mudah kering. Monggo bis duluan. Katanya ada grade baru nih. Kayaknya mereka cuma mau merenung aja nih berdua nih. Wah, ini dibenerin wifi-nya. Seperti Alam lagi benerin wifi-nya. Oh ya. Gitu. Mas Roes kok senyum-senyum, Cak. Manisnya senyumnya Mas Roes, Cak. Monggo Mas Kolis, ramah tamah dulu, monggo silakan. Ya, sebagai donatur silakan dimulai. Sebagai donatur silakan dimulai Mas Kolis. Kalau disuruh ngomong malah dia diem, kalau nggak disuruh ngomong malah dia ngomong. Itu dia itu kelakuan sesepuh kita itu. Ngomong Lis, aku kangen Lis. Tuh, ngomong loh. Sing aku piye? Sing kangen karo aku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Coba dong yang sebelah kiri mana suaranya? Asik. Yang sebelah kanan mana suaranya? Asik. Konser ya? Saya ya. Kata dangdutan. Ya. Semua tangan di atas. Yuk. Yuk. Dikerjani college kok gelem. Iki ngomong. Donatur. Saya donatur. Oh ya donatur, ya ampun bos. Oh yang bikin donat namanya donatur. Donatur ya, iya. Bikin kerja. Iya. Donatur mah bebas. Waktunya sponsor mah bebas. Ya, untuk acara ramah tamah, ya persilakan. Berkah gendut banget sih. Bang Ari. Silakan Abang Ari. Indonesia. Itu Alam. Aku justru ke. Oh Alam udah masuk Alam. Langsung aja Om Alam. Nggak apa-apa, dari acaranya Duo Serigala dulu nggak apa-apa, habis itu nanti Mas Alam. Ora iso. Alam dhisik. Alam. Ya wes. Rusak-rusak dhewe. Ya wes. Oke. Mas Alam dengar suara kita? Mas Alam dengar? Halo. Halo. Oke, udah. Lanjut. Monggo silakan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa bro. Halo, selamat. Semoga sehat semua ya. Amin. Ini aku suruh ngapain? Joget. Nyanyi. Ya. Terima kasih ya udah dikasih kesempatan. Ini sebenarnya kalau misalnya masalah bisnis, ada teman-teman yang lebih hebat lagi sih sebenarnya, kayak Mas Budi sama Yudarmi itu lebih jago lagi mereka. Cuman nggak tahu kenapa kok aku suruh ngisi di sini, tapi nggak apa-apa deh ya, berbagi Ya, untuk sesi selanjutnya. Oke. Aku bingung aku suruh ngapain. Jadi setelah gimana ceritanya sih dirimu itu bisa mulai berbisnis kopi? Ya mungkin awalnya dari suka minum kopi kan ya pastinya. Terus gimana awalnya ngerintis usaha kayak gitu? Terus pahit manisnya tuh apa sih saat mau berbisnis kayak gitu? Terus sampai akhirnya di masa pandemi ini kayak gimana? Share aja. Oh gitu. Yes. Awalnya sih kalau misalnya dibilang penikmat kopi enggak ya, karena waktu itu aku beberapa jalanin kegiatan kayak dari fotografi terus clothingan, tapi nggak nemuin deal. Suaranya agak dikencengin. Halo. Oke. Jelas kok itu sinyalnya Nana aja yang nggak bagus. Ya, udah dengeran ya. Udah. Ya, awalnya sih cuman ini ya. Kalau dibilang penikmat kopi enggak, cuman dulu pernah jalan beberapa kegiatan bisnis kayak fotografi sama clothingan, cuman nggak ketemu feel-nya. Nah, tahun 2017 itu sebenarnya gara-garanya bantu event kopi. Nah, kok rame banget gitu kan, ada apa dengan kopi gitu kan. Nah, padahal tahun 97 itu aku pernah ikut bantu panen. Nah, karena penasaran akhirnya aku coba masuk ke dalam dunia kopi. Dari situ aku nyari sertifikasi sih sebenarnya, sertifikat untuk barista. Awalnya pengen jadi barista kan, setelah belajar kayaknya nggak cuma itu, ternyata setelah aku belajar kita bisa jadi quality control, bisa jadi kayak konsultan. Barista itu sebagian kecil,
ternyata sebagian kecil. Pernah aku ngobrol sama Prof. Sri, kebetulan juga alhamdulillah saya juga udah dibawa di sana. Kalau misalnya untuk ngisi materi barista kita kadang dipanggil di Solo, namanya CCTC ya, kalau nggak salah kalau teman-teman Solo ada yang tahu, Kopi dan Kakao Training Center di sana. Kita juga sertifikasi di sana, kadang kalau misalnya ada kelas kita bantu di sana. Nah udah dari situ waktu untuk benturan kan waktu sama kerja waktunya nggak bisa dibagi. Awal-awalnya sih agak berat memang. Pertama kita juga udah punya keluarga ya, terus akhirnya intinya pertama itu kita menata hati dulu. Kita menata hati dan yakin insya Allah rezeki itu luas. Asal kita percaya aja sih sama Tuhan kan, rezeki nggak cuma di situ. Aku coba alhamdulillah ya aku udah bisa punya coffee shop, dan beberapa aku handling juga di tempat-tempat kerja yang aku aku set up. Terus awalnya buka itu waktu pandemi. Awalnya ada beberapa konflik kan itu sama keluarga, jangan buka. Tapi aku coba karena aku pertama di situ kan namanya orang bisnis kan harus punya bisnis plan ya. Bisnis plan itu harus kuat dulu karena itu jantungnya bisnis. Biasanya kalau misalnya bisnis yang mungkin Cak Oles lebih paham tentang masalah kayak gitu, manajemen SDM dan segala macamnya kan. Nah aku waktu pandemi aku coba untuk nguatin fondasi. Kita cari segmen, akhirnya alhamdulillah kebentuk. Ya tinggal jalanin aja sampai sekarang. Cuman di luar itu aku nggak cuman itu sih ya, alhamdulillahnya juga beberapa tempat aku set up, insya Allah dalam waktu dekat di Pekalongan juga kita ada kawan yang minta dibukain, mau dikonsultanin di sana. Kayak gitu aja kali ya. Mantap banget. Mungkin teman-teman pasti pada penasaran, apakah franchise bisa memungkinkan franchise nggak ke tempat lain gitu, atau brandnya memang brand udah ada dan harus kita buat lagi? Brandnya apa namanya? Brandnya? Kalau brand enggak ya, kalau misalnya coffee shop pun namanya Omah Kulon. Cuman kalau untuk, jadi gini, emang ada beberapa teman yang kayak mau franchise kayak Janji Jiwa, Kopi Kenangan kayak gitu, kita stop. Daripada kamu pakai Kopi Kenangan, biayanya kan mahal tuh, Janji Jiwa aja 300 juta. Iya betul. Kita coba masukin, mending kalian punya branding sendiri. Nah, karena di Janji Jiwa itu paling dia mentok di 2 tahun. 2 tahun itu udah nggak dikelola lagi. Akhirnya kita bantu ada kayak proposal ya, harganya juga kan nggak nyampe segitu. Terus ya kebanyakan seperti itu. Akhirnya berarti bikin brand sendiri, cuma nanti kayak bahan baku apa gitu bisa dari dirimu gitu ya? Ya, namanya kan kalau kita set up, ibaratnya dari barista, dari kayak manajemen keuangannya juga kita urusin dulu, kita kontrolin selama 3 bulan. Nanti kalau sudah mulai bisa kita lepas. Jadi untuk biasanya kalau dari aku, wah jadi promosi nggak apa-apa ya. Terus ya justru biasanya, ini punya promosi, bro. Nah, biasanya kalau misalnya aku set up, aku kontrol dulu jarak 2 km dari warung yang mau dibuka, coffee shop yang mau dibuka. Karena tujuannya apa? Kita lihat budaya mereka seperti apa, menu apa yang mereka yang bikin ramai. Nah, setelah itu kita nggak bakal membenturkan, karena kita bentuk segmen baru. Nanti kalau misalnya ini kan kita arahkan, karena setiap bulan, seminggu sekali kita kontrol sampai mereka bisa berjalan dengan baik. Itu aja sih. Tapi pasti akan strugglingnya, challenge-nya pasti akan banyak ya. Maksudnya kendala membuat brand baru, dikenal orang banyak, kemudian bersaing dengan coffee shop yang sudah punya nama begitu. Apa tuh tipsnya biar bisa sampai ke sana?
Maksudnya gimana ini? Jadi kalau membuka brand baru, membuat brand baru kan pasti akan kedengeran nggak? Ya, pasti banyak akan tantangannya gitu akan ya, banyak kalau misalnya tantangannya. Nah, itu brand gimana caranya biar bisa sampai ke arah sana gitu? eksis gitulah. Jadi gini, kalau untuk coffee shop sendiri itu sebenarnya ada dua, namanya konsep sama konten. Tentuin dulu di dua itu. Kalau misalnya konsep sama konten kalian sudah masuk, biasanya segmen itu datang dengan sendirinya. Nah, karena yang penting pertama, Kopi nggak sekedar minuman ya, jadi seperti kayak gaya hidup gitu kan ya. Budaya, akhirnya jadi budaya. Karena apa namanya, nggak ngopi gimana tuh ya? nggak Karena seru, ngobrolin bisnis di warung kopi, apapun kan di warung kopi kayaknya sekarang gitu. Ya, karena kopi itu kan termasuk komoditi. Kalau komoditi kan butuh, orang pasti butuh, seluruh dunia juga paling butuh, ibaratnya kayak beras lah ya. Dan kopi itu nggak bisa dipermainkan. Walaupun misalnya ada gimmick kayak apa namanya kopi luwak, kopi wine, nanti kopi-kopi yang lain itu tetap aman. Asal yang penting knowledge-nya dari barista sama ownernya itu paham. Benar-benar. Kopi itu nggak bisa dipermainkan ya, kayak gue. Nggak bisa, karena mereka lebih paham. Karena kalau knowledge-nya di kopi itu, ya gimana ya, pasti dengan sendirinya ya kayak gitu. Kalau mereka mau mendalami, pasti bisa. Emang beberapa kita konseling juga, mereka biasanya kedai-kedai yang sudah mulai mau tutup, masalahnya di mana gitu kan. Kira-kira itu modalnya sampai berapa sih kalau misalnya awal mau buka-buka yang sejenis minuman-minuman kayak gitu? Kalau di sini aku lihat tuh banyak kayak stand-stand kecil, tapi mereka itu menyediakan kopi dengan macam-macam jenisnya. Ada americano, ada apa sih yang dicampur latte segala macam. Di sini tuh memang lagi menjamur kayak gitu juga sih. Dan rata-rata kan modelnya kan bukan yang stay duduk minum di situ, tapi justru yang take away gitu kan. Nah kayak gitu kira-kira modalnya sampai berapa gitu? Kalau untuk gitu tergantung ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak kopi susu itu kan jantungnya ada di ini ya, apa namanya, espresso namanya. Karena menu turunan espresso kan sangat luas. Karena ada macam-macam. Nah, biasanya kalau misalnya untuk yang sekedar kecil kayak gitu nggak nyampe 50 juta. Nah, jadi gini, kalau misalnya untuk kedai warung-warung yang take away itu juga harus hati-hati teman-teman. Misalnya kayak di Jogja itu budayanya kan nongkrong tuh. Nah, jadi kalau misalnya nongkrong, ibaratnya kalau kita mau konsep take away, itu harus dilihat dulu tempatnya, harus dilalui sama orang banyak, minimal itu wisatawan. Jadi emang beberapa kali kita riset budaya ngopi mereka seperti apa. Jadi setiap kita untuk setup, misalnya di kota Pekalongan itu konsumtif orangnya, dan mereka cenderung sukanya yang gimmick gitu. Tempat nongkrongnya nyaman. Nah, akhirnya kita kasih menu-menu seperti yang untuk masalah kopi gelombang keempat ya kita masuknya sekarang ya. Cenderung ke kopi susuan, akhirnya kita kejar di situ nanti. Seperti itu. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya, penasaran misalkan, ya nanya apa aja tentang kayak bisnisnya Alam, atau mungkin ada yang penasaran atau pingin membuka juga bisnis kopi di kota masing-masing, monggo silahkan. Kalau ada yang Alhamdulillah, Pep, kita jadinya ya udah jadi ini tukang kopi. sertifikat ijazah radiografer masih ada. Sekarang udah nggak jadi radiografer lagi kah? Alhamdulillah sudah enggak, kita sudah fokus di kopi karena nanti kalau jadi gini, di kopi sendiri itu nanti kita ada ini positioning namanya. Nah, kalau udah fokus di sana, untuk yang lain udah kita nggak bisa kelola lagi. Maka kayak ibaratnya saya lebih ngambil di bagian instruktur sama konsultannya. Jadi kalau untuk barista kita udah
kayak aku buka di coffee shop udah sistem mainnya. Jadi mau aku tinggal ke mana pun cuma dari HP bisa kekontrol. Berarti sekarang sudah konsultan ya istilahnya ya. Jadi ibaratnya yang kayak teman-teman atau ibaratnya orang yang pengen belajar kan bisa ke dirimu gitu kan ya. Ya, bisa ke lab. Mau nanya nih, kalau modal bahan baku itu ngambil dari mana? Nah, bahan baku kopinya. Ini siapa ini? Ari ya? Oke. Jadi gini, Ri, kalau misalnya mau nyari bahan baku, cari yang memang dia kelas industri. Karena kalau misalnya kamu ngambilnya yang pembrewer, jatuhnya lebih mahal. Jadi perhatikan di situ. Kamu di Bandung ya, di kopi-kopi Jawa Barat itu bagus-bagus. Enak-enak dia. Dia lebih murah kok. Jadi kalau misalnya mau ngambil kopi, mending langsung ngambil ke roastery. Jangan pihak kedua gitu. Maksudnya pihak kedua itu udah dia cuma khusus jualin aja. Jadi kalau misalnya kamu ngambil dari tukang sangkainya lebih murah. Enggak, masalah kan mertuanya Kolis banyak kopi lah. Oh iya, jauh ya. Ya, itu banyak. Jadi mau kerja sama enggak gitu? Banyak mafianya. Oh ya, di Lampung itu sebenarnya mereka sudah dimonopoli sama kapal api sama Nescafe. Sebenarnya kopi-kopi di sana udah untuk dikonsumsi orang pribumi sendiri udah sulit gitu loh. Kemarin aja 4 negara udah nggak bisa masuk ke sana karena yang udah dikelola sama ini RRC. Mas Alam. Yes. Jadi barista itu harus ganteng nggak sih? Nggak lolos, Bang Haji nggak tua. Ya, sebenarnya kalau aku pribadi, aku nyari barista seperti itu ya, karena pasti ciwi-ciwi yang datang coy. Oh iya benar, pertanyaannya berarti. Bukannya ini yang biasanya ngopi itu cowok-cowok. Enggak, kan ini udah masuk ke gelombang 4. Gelombang 4 kan cenderung ke kopi susu. Iya. Nah, kalau yang susu kopi hitam gitu ya. Nggak ada barista cewek ya? Ada barista cewek. Banyak. Nah, banyak. Jadi setiap minggunya pasti aku mereka itu datang sekitar 10 sampai 15 orang untuk pelatihan. Banyak berarti, ya. Dirimu ngeluarin sertifikat barista juga sebagai pelatih barista. Kalau di labku iya, di labku ngeluarin itu nanti di bawah Departemen Perindustrian karena kita sudah dikelola sama CTC yang aku bilang tadi, Kopi dan Kakao Trainer Center yang ada di Solo, Lawea. Mungkin ini kalau Udarni tahu. Kalau untuk ikut pelatihan barista di tempat Alam itu budget sampai berapa umpamanya kalau ada teman-teman nih yang mau sekalian kuliah di Jogja tapi ada pengalaman buat nyoba jadi barista gitu. Kalau misalnya kalau nggak mau butuh sertifikatnya datang aja tempatku, yaitu bisa inilah kita obrolin. Paling cuma buat beli kopinya aja buat praktek ya. Wah mantap ini, mantap bro, mantap. Boleh kita ke Jogja nanti ya. Oke, Desember ya. Desember, aduh rame, serem. Mas Alam ya. Oh iya, mau nanya lagi. Dirimu kan kalau nggak salah produksi kopi yang bubuk itu ya, masih produksi kah yang buat untuk dijual-jual gitu? Nah, jadi gini, karena posisi itu balik lagi ke positioning ya, karena kalau udah untuk pengelolaan kayak gitu, aku udah nggak bisa kontrol lagi. Jadi untuk produksi udah nggak mainan lagi, karena waktunya udah nggak kekejar. Uangnya nggak banyak kalau berarti udah nggak jualan yang kayak aku beli itu ya. Kita bukan cenderung ke cuan, tapi kita ke tujuan. Tujuannya untuk bermanfaat orang banyak. Ya. Lebih ke coaching kan ya dirimu berarti. Alhamdulillah. Mas Alam. Yes. Gimana? Kopi itu kan ini ya. Kasih tahu dong ke kita. Masalahnya kan sekarang ini apa itu namanya ya? Kopi itu sebenarnya bahaya nggak sih buat kesehatan?
Misalnya kadar gulanya harus seberapa, gitu kan? Karena kan sekarang itu anak-anak muda tuh banyak tuh yang udah kena DM ya, udah kena gulanya udah tinggi, udah banyak. Nah, apakah kopi yang sehat itu yang gimana? Minumnya sambil olahraga. Sebenarnya kopi itu diminum tanpa gula. Ya, karena di situ udah ada karbohidrat sama protein. Karena karbohidrat sama protein kalau mengalami karamelisasi dia sudah manis. Karena waktu proses roasting dia kan agak proses namanya karamelisasi. Kalau misalnya teman-teman peka, lidahnya udah sensornya bagus, kopi Arabica sama Robusta itu pasti ada rasa manisnya. Tapi bukan manis ya, lebih sweet dia. Sweet ya. Nah, sweet. Ya, Jadi, kayak kalau kopi ABC itu sehat nggak, Pak? Nah, kopi ABC. Jadi gini, teman-teman harus perhatiin, dia di kopi itu sebenarnya bukan kopi. Jadi kopi itu ada 3 ya. Jadi ada specialty, premium, sama asalan. Nah, kalau misalnya kopi-kopi asalan itu ibaratnya kopi defect. Kopi yang nilainya ekonomisnya lebih rendah. Biasanya dia dipakai buat kopi Torabika, kapal api. Nah, kapal api kopi asli, tapi kapal dia cuma kopi asalan. Nah, kalau misalnya kayak Torabika itu sebenarnya flavor, bukan kopi asli. Nah, kopi asal. Aroma. Jadi kopi perasa ya. Ari, kamu jangan jualan kopi ABC lagi berarti, Ari. Ya, harus diganti tuh. Enggak. Soalnya gini, Bos. Segmen kita bukan pencinta kopi. Pencinta wanita. Pencinta gula, rasa kopi. Oh, gula rasa kopi. Iya. Itu sebenarnya tergantung kita yang mengedukasi mereka ya. Tapi biasanya kalau mereka sudah kena kopi yang asli, mau balik lagi ke sasetan tuh agak berat. Iya. Karena ada juga kita jual kopi bubuk asli sih. Harga beda, Bos. Ya, paling 3.000 itu bisa. Yang penting kan kalinya ya. Tinggal di drip aja sih kan enak, jadi agak bagus lah. Quantity ya maksudnya ya. Iya. Mungkin kerjasama sama Kolis tuh kalau orang yang mau ngopi gula yang terlalu tinggi langsung dikasih aja tes gula darah dulu sebelum ngopi. Nah, bagus itu. Bisa. Yang penting cuan ya, Kak. Jadi Ari jualan cuan kan kalau Arafat. Yes, benar. Jadi Agung. Apalagi enak kopi dengan bismillah. Kopi dangdut. Tapi Mas Alam sekarang lebih enjoy dengan kondisi sekarang ya? Alhamdulillah, Cak. Jadi ya itu. Karena untuk bermanfaat untuk orang banyak. Ya, betul. Bisa dijelaskan nggak secara rinci? Manfaat apa itu? Manfaat orang banyak itu apa artinya? Apakah? Nah, jadi gini. Sebenarnya gini, Cak. Ini kan masa pandemi ini kan banyak yang ini nih. Banyak yang enggak. Ya banyak yang ini ya. Kayak kerjaannya di-cut ya. Ya. Nah, kita sekarang banyak ngelakuin pelatihan sih sebenarnya. Pelatihan nanti kayak sebenarnya gini, Cak. Kalau misalnya sekarang ini udah banyak kerjasamanya ya sama kayak anak-anak SMK itu sendiri, mereka lebih tata boganya tuh akhirnya larinya ke barista gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita untuk ngejar cuan ya, dalam tanda kutip cuan, mesti setiap orang yang konsultan ke tempatku tak kasih ini harga. Karena tujuan mereka untuk belajar ya monggo kita support. Dapat pahala ya. Artinya Insya Allah akan menerbitkan SDM pecinta. Ini saya pernah melihat status di Mas Alam luar biasa. Kalau nggak salah itu kalau beli di kita itu 20% nanti marginnya akan kita sumbangkan ke mana gitu. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, itu yang keren itu yang kita salut itu. Betul seperti itu ya?
Iya Pak, sering dia bikin Nah, kayak gitu. ya itu gini, sebenarnya waktu itu dulu itu 20%-nya mau tak kirim ke Palestina, sebenarnya seperti itu. Cuman akhirnya udahlah kita pakai di ini aja ya, orang-orang terdekat, karena aku waktu itu ngubungin yang di sana belum dapat balasan sampai sekarang. Mungkin Yang di dekat lebih bermanfaat ya. Insya Allah. Biasanya CCT apa itu yang biasanya? Setuju. Artinya apapun usaha kita, ACT, biasanya lewat ACT kalau Palestina. Biasanya ACT, cuman tapi ya bos kolis ya, sodako brutal itu harus ya. Kalau usahanya semakin maju, ya. Mungkin di sesi berikutnya kita akan kupas soal sedekahnya teman-teman yang bisa membuat usaha maju itu akan The power of sedekah gitu tuh. Ya, itu kan udah banyak contohnya tuh, Bos Kolis, Bos Arya, Bos Alam. Insya Allah ke depan kita banyak sesi-sesi, ada sesi selanjutnya itu kita bahas tentang itu dan tentang teman-teman yang lain yang punya usaha masing-masing lah. Itu akan sangat menginspirasi ya. Gitu sih. Insya Allah mudah-mudahan nggak cuma sekarang ini. Ya. Ya ini nih, kita kan ada Feby nih lagi berbaring senyum-senyum sakit nih. Biar dia akan meningkatkan imun nih. Berarti Feby bisa nggak cerita nih pengalaman dia di isolasi nih? Gimana nih? Monggo silakan. Supaya biar bisa ceria lagi atau gimana nih? Boleh di-sharing Feby. Apa? Ini berarti sesi untuk kopi udahan ya. Nanti kalau misalnya pengen tahu lebih banyak, boleh tanya-tanya langsung ke Alam. Karena mungkin karena beliaunya sibuk atau gimana, memang saat ini lagi nggak ada di grup WA. Cuman pastinya Alam bakalan terbuka banget sama kita kalau kita mau nanya-nanya macam-macam ke dia terkait dengan bisnis kopi gitu. Ayo Mas Feby. Selanjutnya kita boleh dengar sharing dari teman kita. Oh ya, banyak Alam, barokah, semoga makin lancar bisnisnya, makin banyak yang terbantu dengan adanya pelatihan atau coaching di bidang bisnis kopi ini. Sekarang lanjut. Amin. Jem Feby. Aduh cowok, sorry. Gimana nih kondisinya? Udah lebih baik kan, puji Tuhan. Alhamdulillah. Monggo Feby diceritain mungkin. Ya maksudnya buat teman-teman nakes yang lain biar harus bagaimana begitu. Ya walaupun kita nggak pernah mau lah ya punya kena COVID. Monggo silakan. Feby kok gelap? Kamu ketemu corona itu di mana? Komunitas Rondo Merana langsung maksud teh. Ayo Puji Tuhan, aku nggak tahu ya kemarin kena coronanya di mana. Selama ini juga kita juga di sini pakai APD level 2 seperti biasa. Cuma mungkin kecolongan juga sih, sialnya kali ya. Kecolongan juga. Pertamanya sebenarnya saya nggak ngerti kalau kena corona. Sebenarnya kan mau berangkat kan mesti tes COVID itu, swab itu. Nah, ternyata begitu tes swab, aku dinyatakan positif. Sebelumnya belum ada gejala pada saat dinyatakan positif itu. Cuma hari ke-5 itu saya ada penyakit MAH. Lama-lama jadi nggak bisa makan. Terus lidah sama penciuman masih bagus, cuma lidah yang nggak bisa ngerasa apapun, rasanya kayak bau got gitu di lidah. Jadi semua yang masuk itu nggak ada rasa sama sekali. Lama-lama ya itu tambah sesak, akhirnya nggak kuat dibawa ke rumah sakit. Gitu. Sampai sesak nafas ya berarti ya Feby? Ya, sesak
terus saturasiku turun terus sampai ke 80. Syukurnya nggak sampai koma sih. Waduh, jangan lah. Jangan Saturasi dong. turun sampai 80. Maksudnya, iya ya. Lanjutin monggo. GGO-nya banyak GGO-nya. Ya. Kenapa? Ada GGO-nya gitu, Feb. Apa sampai gimana gitu? Katanya sih sesaknya ini karena lambungnya. Dari lambungnya dari apa? Kalau dari parunya itu aman, nggak ada apa-apa. Cuma mungkin itu yang bilang happy hipoksia kali ya. Tiba-tiba langsung turun 80, sudah aku langsung dimasukin ke ruangan dulu, dikasih oksigen, ada sekitar semingguan lah, pakai oksigen terus sambil dilihat dipantau. Udah. Berarti udah berapa lama ini terkena itu patulannya? Dari tanggal 25 Oktober. Waduh. Hampir sebulan ya? Hampir sebulan ini, belum Ini negatif. udah swab berapa kali? Swabnya udah 5 kali. Wih, yang terakhir masih positif. Iya, masih positif. Ini mau swab ke-6 hari Senin. Mudah-mudahan negatif. Udah negatif nanti Senin ya. Semangat loh, Feb. Katanya sih yang bikin seseorang itu bisa sembuh itu terutama adalah semangatnya. Jadi dirimu mesti semangat terus nih, lihat nih muka-muka teman-temanmu yang sudah semakin menggendak ini. Enggak. Ini semangat numbuhin jenggot nih. Mantap. Oh, itu belajar sama Agung, Feb. Sama Agung nanti mesti lebih panjang sama Agung ya. Lebih expert ya. Saturasi terakhir berapa? Itu kan udah 96. Mau dicari sampai 98. Puji Tuhan. Jadi sekarang udah ini ya, Happy Salma ya. Udah bukan happy hipoksia lagi. Angkatannya Happy Salma. Kelihatan ya usianya. Pantesan dari tadi kayak agak silau, ternyata Mas Koli sudah membuka cupnya. Iya ya. Loh, ditutup lagi. Kan sudah kelihatan aslinya, nggak apa-apa. Lightingnya udah bagus banget itu. Erna itu kayaknya tersipu-sipu melihat tadi kayak. Nah, kalau Udah untuk berapa biaya kali begitu, swab, Febi, kalau nakes kena COVID, gimana itu? Biayanya ditanggung semua kan? Puji Tuhan kalau di sini kan pakai BPJS pas pertama masuknya, jadi nggak ada biaya sih. Lalu untuk swabnya juga khusus di sini digratisin sama pemerintah kalau swab. Oh, kalau COVID itu kayaknya bukan BPJS ya, tapi dananya Kemenkes kan ya? Ikutnya. Udah ditanggung deh kayaknya dia. Obat-obatnya kan ditanggung. Obat-obat apa ya? Dibedain. Jadi kalau obat yang khusus untuk kayak lambung, paru itu BPJS-nya. Tapi kalau obat yang khusus COVID itu ditanggung kementerian. Ada di Arafa Medical Lab. Nih gratis aku mau, Lus. Paketin. Paketin ke sini. Siap. Oke, ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Jangan Udah berapa kali di swab? Kenapa? Jangan sedih Udah dong. berapa kali di swab? Sudah 5 kali. Hah? 5 kali positif terus? Oh iya, di swab terus 5 kali. Haji Cahya ya? Masih isolasi di situ. Isolasi ya dari Oktober ya, Feb? Belum, waktu pas pertama itu belum isolasi. Jadi masih di rumah isolasi mandiri. Cuma karena aku nggak bisa makan, terus tambah lama sesak, sudah mulai ngelantur lah ininya ngomongnya. Ya udah langsung dibawa ke rumah sakit. Dicek semua, ternyata saturasiku turun. Udah.
langsung Karena dirawat mungkin sampai sekarang. sebelumnya ada riwayat mah juga ya sebagai komorbidnya. Ya, komorbidnya ada. Kalau ngantuk gitu kamu ngomongnya apa? Hah? Ngelindurnya anak-anak. Ya Bu, nggak ngerti. Atin gitu. Oh, Atin ternyata. Oh, terakhirnya kan ketemu Atin kan tahun lalu. Ternyata Atin. Selama ini terpendam ternyata Aku Atin. baru paham. Aku jadi terharu. Akhirnya Atin nongol. Udah dari tadi kan. Ya. Oke, banyak ya Feby buat sharingnya. Semoga lekas sembuh hasil swabnya nanti hari Senin. Bismillah semoga negatif. Doa kita semuanya buat Feby, buat Hoho dan buat teman-teman semua yang mungkin saat ini ada yang juga lagi sakit apapun lah. Kita doakan semoga lekas sembuh. Terus buat teman-teman yang lain tetap jaga kesehatan, buat nakes yang kerja buat sebagai garda terdepan tetap pastikan menggunakan istilahnya APD yang sudah ditentukan dengan baik. Insya Allah kan kita ikhtiar ya meskipun penyakit itu pasti datangnya dari Allah gitu kan. Cuman ya kita berikhtiar semaksimal mungkin agar kita semua selalu sehat, keluarga kita sehat, teman-teman kita dan semuanya yang sakit juga segera sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mas Bro Barkah, kita lanjut. Ya. Masih banyak nih Cahya. Selamat dari datang, Bos Polis ini belum diedarkan ini. Ustaz Cahya, selamat datang. Ustaz Cahya. Mau kuis kedua boleh dibacain aja. Karena kita mungkin 2 kuis aja karena waktunya. Wah, rugi no. Kasihan itu. Ya nanti yang 100 yang 2 lagi nanti bisa ini ke narasumbernya lah boleh. Narasumbernya Alam dan 3 ya, berarti Mas Holis ya, siapin ya. Berarti Mas Agung, Mas Alam dan Mas Wawan. Jadi ini kuis yang terakhir ini. Saya yang bacain ya. Siapakah penanda tangan ijazah kita waktu itu? Pak Rudin. Ayo silakan angkat tangannya. Mas Polis, apa jawabannya? Opo. Salah. Siapa yang ada di ijazah kita yang nanda tangan ini ijazah kita siapa? Masih ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Pak Ilham. Oh iya. Lengkapnya siapa? Bisa Ada 2 loh yang tanda tangan. Ilham Setiabudi. Ilham Setiabudi. Bener Mas Cahya yang dapat pulsa 50.000 baru join langsung dapat pulsa, mantap. Bukannya Jusudin. Hah? Bukan, ijazah dilihat lagi ijazahnya Mas Ari. Jangan-jangan udah dikasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Baru join langsung bungkus gorengan. Ya, mantap. Jadi ya mungkin ini kan sudah 2 jam. Pak Ustaz, kemarin ramai yang pulang dari negara sana ya. Sudah cukup jauh juga, mungkin langsung kita skip ke acaranya Mbak Ika, monggo silakan. Ya, oke. Sekarang bisa di-unmute dulu bos, semua bos. Acaraku, lah terus yang duo serigala mau nggak sih itu? Kok ngiri tau gak? Aku kehilangan partner sah, ini udah hilang. Ya, jadi yang duo serigala udah kita anggap itu ramah-ramah ke Feby tadi ya. Jadi sekarang tinggal jatahnya Mbak Ika ya, sendiri nggak apa-apa lah. Duo serigalanya sementara di kerangkeng dulu. Nah, bantu. Oke, nanti Ika yang itu nanti aku yang play videonya ya. Udah aku siapin. Itu Lulu Laila mau ngomong itu.
Boleh Apa Lulu ya, mau ada yang disampaikan? Gimana nih? Ayo Lulu, mau ngomong aku ya? nungguin. Kangen desanya Mas Kolis. Mbak Erna mungkin mau sharing kali Mbak Erna. Uhti. Mas Kolis perlu bimbingan rohani. Atau mungkin mau saling menyapa dulu ya? Udah malam langsung aja. Itu langsung aja karena ini udah jam 10 Kalendem malam itu ya. nggak ada suaranya Kolis wah jadi Iya, kebetulan kecewa tempatku ini. juga udah jam 11 malam. Iya. Oh iya, silakan. di sana udah Iya. Udah pada Silakan, tidur Mbak semua. Dika. Dimut dulu Ini aja. semuanya biar ini. Jam 11. Itu Mbak Erna mau ngomong tuh, Mbak Erna. Mangga Bu Jam 12 Ustazah. di sini, Ayo, woi. monggo. Enggak, cuma mendengarkan saja. Jangan malu-malu sama Kolis, Mbak Erna. Boleh. Malu polis. Mbak Erna besok aku kirim kuesioner ya. Ya paling kalau dari saya sama Weni tadi cuma mewakili panitia yang dibentuk dadakan ini, ucapan banyak terima kasih. Terus maaf kalau ada yang kesendat-sendat juga, atau mungkin belum sesuai harapan teman-teman, belum bisa merangkul seluruh angkatan 19, mohon maaf. Semoga grupnya tetap bernyawa, walaupun kadang ada yang left atau ada yang crash-crash sedikit. Siap kakak. Terima kasih untuk Mimin. Mana Mimin tadi ya? Masih di luar ya? Terima kasih untuk Mimin yang dulu grupnya ingat banget kebentuknya dari zaman BBM juga kan ada kan grup kita. Yes, Terima kasih semuanya. Ya semoga makin terjaga silaturahimnya. Rajin-rajin saling berbagi. Ternyata semuanya menarik ya profesi di luar radiografernya dan semua pada sukses. Semoga bisa mencontoh dan mengikuti. Mungkin itu aja dari kami, dari panitia dadakan. Terima kasih. Musiknya mana tadi, Je? Nanti sah. Setel aja buat penutupan. Kak. Hari demi hari telah kita lewati. Hari-hari yang selalu ada makna dan arti. Dan tanpa disadari, kita terlalu jauh untuk kembali. Sahabat, aku rindu. Ujung hilang dan berbekas diingatan. Dulu, kita sering berbagi tawa, berbagi cerita, maupun suka dan duka. Apa kau lupa? Sahabat, terima kasih telah datang di hidupku, menjaga semua rahasiaku, menutupi kekuranganku dengan kelebihanmu. Sahabat, terima kasih untuk semua pengorbanan itu. Telingamu tak pernah bosan mendengar ceritaku. Mulutmu tak pernah diam menasihatiku. Kakimu tak pernah lelah menemani langkah kakiku. Serta pelukanmu bagaikan api unggun yang menghangatkan tubuhku. Sahabat, semoga ikatan ini untuk selamanya. Walau kita terpisahkan oleh jarak, namun kita diikat oleh baik-baik doa dalam kesunyian. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Oke, Mbak Ika, ada yang ditambahkan lagi? Harapannya untuk Zoom meeting ini nggak untuk yang pertama dan terakhir, insya Allah ada dirutinkan karena
sepertinya banyak hal positif ya, baik tadi kayak berbagi info dari kampus, terus teman-teman yang wirausaha. Siapa tahu setelah ini ada yang lanjut komunikasi, ada rezeki yang lain selain radiografer, jadi mohon dirutinkan. Kayaknya kalau Zoom meeting gini lebih seru ya daripada grup WA, cuman chat-chat aja. Jadi bisa Ya, kangen-kangenan juga. Ternyata oh kayak gini sekarang. Betul. Udah pada Karena kalau bertatap muka makmur, itu udah pada berbeda. sehat nih. Iya. Oke, mungkin untuk yang terakhir kita mesti tutup dengan doa. Ya mungkin sebelumnya mohon maaf kalau banyak kesalahan ya. Kita panitia dadakan ini ya atas inisiatif Mas Ipul awalnya. Jadi habis itu terus kita bikin ya udah yang penting kita ketemu kumpul di sini. Mumpung masih pandemi, kalau udah pandemi kita nggak lucu lagi kalau pakai Zoom meeting gitu. Jadi begitu. Sekarang kita tutup dengan doa dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan apa yang sudah teman-teman share, udah teman-teman bagikan itu menjadi amal ibadah buat kita semua. Monggo Mas Ipul. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izinkan saya memimpin doa pada kegiatan malam ini secara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma yassir wa la tu'asir, yassir alaina kulla asir, fa innaka taisiru asir alaika yasir. Ya Allah ya Rabb, pada malam ini kami berkumpul secara virtual dengan niat baik menyambung silaturahmi. Maka dari itu ya Rabb, ridhoilah kami. Ya Allah ya Rabb yang maha memudahkan, mudahkanlah segala urusan kami, cukupkan kebutuhan kami, kabulkan hajat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb yang maha pengampun, ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa saudara-saudara kami. Ya Allah yang maha pengasih, lembutkan hati kami, lindungi kami, sehatkan kami, satukan kami kelak di surgamu ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mohon waktunya sebentar dinyalain semua videonya. Mau kita foto bersama ya. Foto bersama. Ya. Iya. Boleh senyum dong semuanya. Ratna enggak kelihatan. Mas Wawan. Apa udah live ya? Atau mungkin enggak lagi on. Oke, yang ada aja ini udah semuanya. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke. Cukup lah ya sekali ya. Nanti aku share di Kali-kali dong, WA. kali-kali coy. Mau gimana lagi? Sekali lagi. Berubah. Gaya jelek, gaya bagus. Jangan Novia suruh ngomong. Cak, aku tetap lucu ya, Cak. Tuh yang pakai apa? Naskap tuh dibuka aja.
biar silau. Oh iya betul itu. Pakai cap boleh dibuka aja. Iya lah Kak, penutupan lah Tambah boleh. putih Pul. Iya Lam. Lam. Karena aku ambil Sehat Lam, sehat. Alhamdulillah. Oke. Mate kenapa ra gelem, Bro? Oke, fotonya udah diambil sih. Jadi mungkin bagi yang baru gabung Mas Dianovi ini kita udah dari jam 8 ya, udah dari tadi nih. Jadi lumayan. Dianovi kuis. Langsung kuis. Gimana Mas? Yang kuis lagi langsung ya. Hera wis ngantuk Hera. Ya udah, mungkin kita akan bikin rutin lah ya, mungkin 3 bulan sekali gitu. Waduh, Ardian rambutnya lucu ya. Selama ini karena memang ini ada yang dari Indonesia Timur, ini Feby udah jam 12. Ika udah jam 11. Ya, Feby kasih istirahat. Ya, kita mesti udahin dulu kali ya. Ya, Mas Anan. Kelihatan, tapi Iya. Aku udah berdoa, mudah-mudahan ya itu tadi kita bisa tersambung lagi lah gitu. Tapek mana Tapek? Oke. Fotonya. Teman-teman nanti aku share fotonya ya di grup WA ya. Fotonya. Wajahnya. Kata Elisa. Kira-kira berapa? Oke. Cukup semuanya? Bulan sekali. Iya, Kau nanti ini kita bisa ada karena lagi. bertingkah loh, Cak. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Bapaknya. Iya, tetap terkonek. Wis rampung toh, Kak? Iya, wis rampung ya. Telat list. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Turu. Sehat-sehat kabeh. Assalamualaikum. Cepat sembuh Feby. Yo, Cak. Amin. Yuk, turu yuk. Jalendem koles belakangan ya siapa sih? Jalendem gitu. Ya Gung, makasih Gung ya. Makasih banyak. Makasih banyak, Gung. Teman-teman. Dunia unlimited, nggak pakai putus-putus. Teman-teman, saya pamit ya. Terima kasih Mas Feby, sehat-sehat. Sampai ketemu. Saya itu Semoga kita bisa ketemu, nggak cuma sekedar ketemu virtual time. Mas Agung, terima kasih. Bang Haji, terima kasih. bisa dilepas Mas. Sudah Next selesai. time. Itu Om Dianovi, Om Cahya, itu Om Baru buka.